Hai semuanya, kenalin, nama aku Yolanda Purba. Aku merupakan kelas regular A Stambuk 2024. Nah, di video kali ini saya menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan Islam di Afrika. Afrika, seperti yang kita tahu, Afrika itu dikenal sebagai benua yang kaya sejarah dan peradaban. Jauh sebelum Islam masuk, wilayah ini telah mengenal agama Kristen, terutama di Mesir, Kus, Nubia, dan Ethiopia. Di Afrika Timur dan Utara, pengaruh Kristen berkembang sejak abad keempat Masehi. Raja Ejana dari Ethiopia bahkan menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Namun, setelah Mesir ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah Amr bin As pada tahun 640 Masehi, hubungan Kristen Afrika dengan dunia Bizantium terputus. Nubia dan Ethiopia pun berkembang dengan ciri keagamaan lokal yang unik. Bukti sejarahnya masih bisa dilihat dari gereja-gereja batu tua di Lalibela yang disebut sebagai Yerusalem. Nah, masuknya Islam ke Afrika itu dimulai dari Mesir setelah penakluk itu. Dalam waktu sekitar 50 tahun, Islam meluas dari Mesir hingga pesisir Atlantik. Penaklukan ini tidak hanya bersifat militer, tapi juga melalui perdagangan dan dakwah. Di Amerika Utara, wilayah ini menjadi sangat penting karena posisinya yang sangat strategis menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, wilayah seperti Libya, Tunisia, hingga Maroko mulai mengenal Islam. Tokoh penting seperti Ba bin Nafi mendirikan kota Qairawan di Tunisia yang menjadi pusat dakwah dan ilmu pengetahuan. Kemudian Musa bin Husair dan Tariq bin Ziyad melanjutkan ekspansi hingga ke Spanyol pada tahun 711 Masehi. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, fokus beralih dari ekspansi menuju pembangunan peradaban. Lahir berbagai dinasti lokal seperti Indrisya di Maroko, Fatimiyah di Mesir, dan Muwahhidah di Maghrib yang memperkuat posisi Islam di benua itu. Nah, sementara itu, Islam di Afrika Barat berkembang melalui perdagangan dan pergerakan suku Fulani serta Hausa. Namun, karena kepercayaan lama masih tercampur dengan Islam, muncul gerakan reformasi seperti Jihad Fulani pada tahun 1804 yang dipimpin oleh Utsman dan Fodio. Gerakan ini menyatukan umat Islam di wilayah tersebut dan membentuk kekuatan politik baru. Meski sempat terhambat oleh penjajahan Eropa pada abad ke-19, Islam tetap bertahan dan bahkan tumbuh pesat. Hingga kini, negara-negara seperti Nigeria, Ghana, Togo, Benin, dan Guinea memiliki populasi muslim yang besar. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama, tapi juga kekuatan budaya, sosial, dan politik yang membentuk wajah Afrika hingga hari ini.